Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat? Kok nggak ada yang menjawab? Sehat semua adik-adik? Masih ada yang lemes-lemes? Nggak ada yang sakit kan? Halo Mas Banyu, gimana sudah sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, di sini Bu Wiwi akan menyapa dulu adik-adik. Nah, coba. Kakak Vivi mana Kakak Vivi? Kakak Lili? Oh ada. Lah, adik Monik mana? Oh, Dik Monik juga sudah ada. Dik Sabda? Ada, Dik Sabda. Kakak Salom juga ada, puji Tuhan. Loh, yang besar. Mbak Ata mana Mbak Ata? Mbak Ata. Oh, Mbak Ata di sana, puji Tuhan. Mbak Ata juga sudah hadir. Mas Gabriel mana Mas Gabriel? Oh, Mas Gabriel juga sudah hadir. Puji Tuhan adik-adik, semua sudah banyak yang hadir ya. Bu Wiwi tidak menyapa semua loh ya. Nanti kalau menyapa semua, kita nanti nggak jadi memuji Tuhannya. Oke, minggu depan kita sapa lagi yang lain. Puji Tuhan adik-adik, kita tetap sekolah minggu dari rumah masing-masing. Semua tetap bersukacita bukan? Nah adik-adik, kemarin kan kenaikan kelas. Siapa yang naik kelas? Ayo. Oh, semua naik kelas, puji Tuhan adik-adik. Yang lulus? Oh, Mbak Ata juga lulus. Lulus SD ya. Mas, siapa lagi yang lulus? Mas Gabriel. Lulus juga. Siapa lagi? Mas Michael. Ada lagi yang lulus? Terus yang tidak naik kelas siapa? Puji Tuhan, semua naik kelas. Adik-adik oke, kita bersukacita karena pada hari ini kita sekolah minggu kembali bersama-sama, sukacita kita melimpah karena Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan berkat, adik-adik sudah naik kelas masing-masing. Oke, adik-adik kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita duduk, masing-masing duduk yang, nah ya, kita akan ambil saat teduh dan kita akan berdoa. Oke, mana? Sudah duduk semua ya? Bagus, udah rapi duduknya ya. Nah, kita ambil saat teduh, kita ambil sikap doa, dan kita mau berdoa. Bu Wiwi pimpin doa ya adik-adik. Adik-adik boleh mengikuti bersama-sama di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mengawali sekolah minggu kita, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, adik-adik naik kelas semua, diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, diberi kekuatan. Oh iya, adik-adik sudah sarapan belum? Ada enggak yang belum mandi? Ada enggak yang belum mandi? Semua sudah mandi. Ada yang belum sarapan? Ya, ternyata sudah sarapan semua. Jadi kita punya kekuatan untuk kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah adik-adik, kita ditemani oleh Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Hai. Mbak Risma. Halo Mbak Risma. Nah dengan Mbak Risma, Mbak Fani, kita akan bersama-sama menyanyikan Setinggi-tingginya Langit ya. Adik-adik berdiri dan pakai gerakan. Oke, sudah berdiri semua. Nah ya kita akan mulai. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan hukum kasih. Nah, adik-adik nanti ikut menirukan gerakan Mbak Risma dan Mbak Fani. Oke, kita mulai. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik, kita lanjutkan, kita merespon hukum kasih itu dengan menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik, hafalkan ya lagu ini ya, adik-adik. Kita nyanyikan dengan gerakan bersama-sama. Masih tetap berdiri. Adik-adik, nanti yang gendang ganti tangan ya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tangan. Dengan tangan ku puji dengan mulutku. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tangan ku puji dengan mulutku. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, sekarang dipersilakan duduk. Adik-adik, sekarang dipersilakan duduk dulu semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo silahkan duduk yang rapi ya adik-adik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Setelah adik-adik duduknya rapi semua. Nah, Monik duduk yang rapi ya. Dik Sabda, Dik Ius. Nah, sudah semua? Dik Fanuel? Oke, yang lain sudah rapi semua. Ayo kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup baru dalam Kristus. Nah, adik-adik silahkan dicatat ya ayat firman Tuhannya dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Untuk adik-adik yang sudah kelas 4 sampai lulus SD silahkan dicatat, nanti dibaca di rumah, dibaca sendiri ya. Nah, dibaca. Terus adik-adik, nats kita yang menjadi ayat yang akan kita renungkan bersama dan sekaligus menjadi ayat hafalan, kita ambilkan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Nah,
2 Korintus 5 ayat 17. Yang punya Alkitab bisa dibuka. Kalau tidak, mari kita baca bersama-sama. Oke? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Adik-adik, sekarang perhatikan gambar di sini. Ayo, gambar apa ini adik-adik? Adik-adik, gambar apa ini? Kok ada yang itu ya, ada yang takut-takut. Adik-adik, gambar apa ini adik-adik? Betul, gambar ulat. Siapa yang tidak takut sama ulat? Semua pernah lihat ulat belum? Ada yang pernah kena ulat terus gatal-gatal tangannya adik-adik? Coba satu lagi gambar ulatnya. Adik-adik perhatikan, ini satu kok besar ya, serem. Nah, ini adik-adik, ulatnya kecil-kecil. Adik-adik, ulatnya sedang ngapain itu? Sedang apa tuh? Makan daun. Nah, adik-adik perhatikan. Ulat adik-adik, banyak orang yang takut. Ada yang apa adik-adik? Jijik, geli begitu ya. Kalau ada ulat lari itu adik-adik ya. Nggak berani. Ada nggak yang berani pegang ulat adik-adik? Kalau ada ulat, semua orang menghindar adik-adik. Bu Wiwi juga kalau ada ulat bulu itu juga menghindar aja ya. Kalau kena kan sakit. Nah, adik-adik, seperti itulah keadaan kalau kita tidak di dalam Tuhan Yesus. Tadi ya, hidup yang lama seperti itu adik-adik. Ya, coba adik-adik, kalau kita hidup tidak dalam Tuhan, orang-orang gak suka. Tingkah laku kita mungkin menyakiti hati orang lain, menyakiti teman kita, adik-adik. Ya, coba adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan contoh kehidupan yang tidak di dalam Tuhan? Ada? Nah, adik-adik, ini ada cerita adik-adik. Ada ibu asih punya anak, anaknya masih TK. Namanya siapa ya adik-adik ya? Adik-adik punya nama siapa? Namanya siapa ya namanya? Adik-adik, namanya Pak Ijo aja. Siapa adik-adik namanya adik-adik? Pak Ijo adik-adik ya toh? Nah adik-adik, Pak Ijo ini kan masih kecil, masih TK. Sudah besar ya adik-adik ya, bukan masih kecil loh ya. Bu Wiwi keliru tadi, maaf, sudah besar. Sudah TK kok ini ya, sudah mau naik SD. Pak Ijo ini adik-adik disayang sekali sama Bu Asih ini. Nah, dia sukanya makan roti sari roti. Siapa yang suka makan sari roti? Siapa yang belum pernah makan sari roti? Wah, Mbak Risma juga ternyata suka sari roti, ya toh? Semua suka di sini sari roti. Miss Ivin juga suka sari roti, ya toh? Adik-adik, ini pagi hari ada sari roti lewat. Sari roti. Bu Asih membelikan adik-adik. Membelikan apa tadi? Roti sari roti. Wah, si Pak Ijo tadi seneng banget ya dapat sari roti. Terus dimakan adik-adik. Dibuka dulu plastiknya. Rasa keju sari rotinya ini. Apa adik-adik? Dibuka terus makan. Jadi ibunya datang. Loh. Kok di halaman ada bungkus sari roti? Adik-adik, ternyata Pak Ijo ini membuang sampahnya sembarangan di halaman adik-adik. Siapa yang suka buang sampah sembarangan seperti Pak Ijo? Ayo. Oh, mesti enggak ada.
Adik-adik, kalau bungkus sari roti, bungkus sampah dibuang di mana adik-adik? Di mana? Di mana Mbak Vivi? Bagus, di tempat sampah. Di mana, Dik Felis? Tempat sampah, bagus adik-adik. Jadi dibuang di tempat sampah. Nah adik-adik, ibunya memberitahu, Pak Ijo kalau habis makan bungkusnya dibuang di tempat sampah ya. Ya Bu. Nah adik-adik, ini adik-adik salah satu contohnya. Nanti kita lihat lagi adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik. Nah ini gambar Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah kita yang menerima Tuhan Yesus, yang diselamatkan Tuhan Yesus, diperbaharui hidupnya oleh Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang loh sama anak-anak. Sayang sama semua. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Bagus, Mas Sefro, Mas Valen juga, puji Tuhan. Mas Nathan juga, Deis juga, puji Tuhan. Salom juga, puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Siapa yang ikut Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan Yesus, harus apa adik-adik? Patuh, taat sama Tuhan Yesus ya. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, diperbarui hidupnya oleh Tuhan. Nah adik-adik, seperti ulat tadi menjadi apa ya adik-adik? Jadi apa? Ulat itu kan jijik. Sekarang jadi apa? Adik-adik, ulat jadi apa ulat lagi? Nah adik-adik, ulat aduh indah sekali adik-adik. Apa ini adik-adik? Kupu-kupu. Nah bagus sekali adik-adik. Semua orang suka lihat kupu-kupu. Kupu-kupunya indah sekali, warna-warni adik-adik ya. Nah mana ya lagi kupu-kupunya ya, warna-warni adik-adik. Adik-adik, setiap anak, setiap kita yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya, dibaharui oleh Tuhan seperti ulat menjadi kupu-kupu. Nah, harus mati, kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah adik-adik, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita dibaharui oleh Tuhan Yesus, kita harus manut sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau manut Tuhan Yesus? Oh puji Tuhan, semua tunjuk jari, semua manut sama Tuhan Yesus. Itu ada Mbak Ata, ada Mbak Caca, terus ada Dik Yemima juga, puji Tuhan semua manut. Oh Kakak Deron juga, Kakak Devon juga manut Tuhan Yesus, puji Tuhan. Semua manut Tuhan Yesus ya. Adik Monik, oh iya Adik Monik juga manut Tuhan Yesus. Semua manut Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah adik-adik, kalau manut Tuhan Yesus berarti kita hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Nah adik-adik, coba sekarang adik-adik kita, ayo adik-adik silakan kita lihat lagi. Ayo contoh-contoh yang tidak manut dulu adik-adik ya. Seperti ulat tadi ya adik-adik, yang tidak manut. Contoh perbuatan yang tidak manut di rumah adik-adik. Siapa mau memberi contoh? Yang besar-besar ini ayo. Mas Banyu memberi contoh. Yang tidak manut apa tidak manut? Contohnya. Berantem dengan temannya, nakalin temannya, ya betul. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh, bagus. Nah adik-adik,
Kalau manut, apa yang dilakukan dengan temannya? Sayang, menolong temannya, adik-adik ya. Tidak nakalin, bagus. Adik-adik, kalau sekolah, siapa yang suka terlambat? Terlambat masuk, karena bangunnya kesiangan. Adik-adik di SD 9 itu, SD 3 juga ya, SD Kanisanto juga. Kalau sudah jam berapa adik-adik? 6:30 ya, sudah ditutup. Kalau terlambat di luar ya. Nah, kalau bangunnya kesiangan, di luar. Nah, adik-adik, sekarang karena kita dibaharui oleh Tuhan, maka adik-adik kita nggak terlambat lagi kalau berangkat sekolah. Siapa yang suka bangunnya siang-siang? Ayo, dadak dibangun ke sama ayah ibu, sama papa mama, sama Iyang. Sebentar. Tapi adik-adik sekarang memang nggak berangkat sekolah dulu kok ya, karena belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bangunnya jam berapa adik-adik? Jam berapa ayo? Jam 9? Atau jam 8? Ada enggak yang bangunnya jam 7? Jam 6? Masih tidur ya jam 6 adik-adik. Nah adik-adik, coba apalagi sekarang contoh perbuatan di rumah yang tidak baik. Nah, adik-adik, tadi contohnya habis makan sampahnya dibuang sembarangan. Siapa yang masih ngompol? Ayo, ada enggak? Karena mau tidur tidak pipis dulu. Nah, puji Tuhan sudah enggak ada yang ngompol. Siapa yang kalau mau tidur gosok gigi dulu malam? Puji Tuhan. Jadi adik-adik itu contoh-contoh perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, siapa yang kalau di sekolah ulangan itu suka lirik-lirik pekerjaan temannya, nyontek? Ini yang kelas 5, kelas 6. Nah, boleh enggak adik-adik? Betul, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, karena kita menjadi milik Kristus, dibaharui oleh Tuhan, maka kalau mau ulangan kita belajar di rumah rajin-rajin. Siapa yang rajin belajar? Bagus. Salom rajin belajar. Kelas berapa Salom? Nah, rajin belajar ya. Bagus, wajar. Ada ulangan enggak? Nah, sekarang Mbak Atta sudah lulus ini toh ya. Belajar enggak kalau mau ulangan? Bagus. Jadi adik-adik kalau di rumah rajin belajar, nanti di sekolah bisa mengerjakan, tidak harus tanya temannya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi karena kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita dibaharui oleh Tuhan, maka hidup kita baik di rumah, baik di sekolah, baik ketika bermain, kita menjadi anak-anak yang taat. Taat sama orang tua, taat sama guru, juga sayang dengan teman-teman, rajin belajar, tidak nakal, ya. Oke, siapa yang mau taat Tuhan Yesus? Puji Tuhan, semua mau taat Tuhan Yesus. Buwi juga mau taat Tuhan Yesus, juga taat. Nah, semua taat Tuhan Yesus. Adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita menjadi milik Kristus, dibaharui oleh Tuhan. Tapi syaratnya kita harus mau dibaharui ya. Kita harus taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperkenankan Tuhan, hidup seturut perintah Tuhan. Oke, kita baca sekali lagi ayat hafalan kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Amin. Adik-adik, sekarang aktivitasnya. Nah, untuk adik-adik yang masih di PAUD, masih di kelas 1, kelas 2, aktivitasnya ini apa ya? Bisa ditebak enggak? Nanti membuat gambar kupu-kupu, terus diwarnai adik-adik. Kalau yang masih PAUD belum bisa, minta tolong papa mama yang untuk membuatkan untuk adik-adik gambar kupu-kupu. Nah, ini adik-adik bisa seperti ini, nanti pakai kertas. Boleh ya, untuk yang masih kelas 2, kelas 1, TK PAUD. Nanti boleh bebas gambarnya. Boleh bentuknya seperti ini. Ya, boleh. Atau gambarnya seperti ini. Nanti papa mama, kakak, yang Uti boleh membuatkan. Terus adik-adik, nanti adik-adik mewarnai. Nah, adik-adik ini Mbak Fani sudah memberi contoh adik-adik. Mewarnainya ini kupu-kupunya, buatannya Mbak Fani. Nah, tapi adik-adik yang besar nggak mewarnai loh ya. Masa sama dengan adik-adik yang masih kecil? Ya enggak lah ya. Nah, ini adik-adik, nanti ya minta tolong papa mama yang Uti untuk adik-adik dibuatkan gambar kupu-kupu. Nanti adik-adik mewarnai seindah mungkin. Terus jangan lupa dikirim ke Miss di sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah, Monik nanti minta tolong Mas Banyu juga bisa untuk menggambarkan kupu-kupunya loh ya, tidak untuk mewarnainya loh ya. Dek Sabda juga. Nanti kakak Vivi Lili bisa minta tolong kakak Laras. Nah, atau minta tolong papa mama. Dan yang lain-lain juga nanti Kak Ius. Nah, siapa lagi ya? Oh, adik Felis juga nanti ya adik-adik. Silahkan nanti papa mama membuatkan gambar. Nah, terus untuk adik-adik yang sudah di kelas 4, naik kelas 4 ya, kelas 3 naik kelas 4. Apa ini aktivitasnya adik-adik ya? Kita akan melihat tayangan video sekarang. Farhan, aku masih bingung dah pelajaran matematika tadi. Emang kenapa? Pelajaran pembagian, sebaiknya aku harus ngulang kembali deh. Kita belajar bersama yuk. Ayo. Itu apaan ya? Yuk kita lihat yuk. Wah, ini uangnya banyak, bisa buat jajan dong. Aduh, itu kan buat uangnya kita. Kan nggak ada yang tahu. Lagi kita juga nemunya di jalan. Ada siapa yang nggak tahu? Tuh yang di atas. Ini dompet punya siapa ya? Ya pasti punya orang dong. Kasihan tuh yang kehilangan dompet. Mungkin uang itu sangat berarti bagi pemiliknya. Bisa buat bayar obat, rumah sakit. Coba bagaimana kalau orang tua kalian yang kehilangan? Iya ya. Terus bagaimana cara mengetahui pemiliknya? Pasti ada tanda pengenal di dalamnya. Kita lihat yuk. Wah, ini punya Pak Salman. Aku tahu tempatnya di mana. Yuk kita balikin. Yuk. Sekarang tugasnya, tolong dicatat untuk adik-adik yang kelas 3 dan kelas 4. Ya, yang naik ke kelas 4 dan naik ke kelas 5. 1, tuliskan perbuatan baik yang dilakukan Farhan dan teman-temannya. Nomor 2, perbuatan baik apa yang akan kita lakukan dari inspirasi melihat video tadi. Cukup jelas? Bagus. Sekarang untuk adik-adik yang kelas 5, kelas 6 yang sudah lulus, naik ke kelas 6 naik dan lulus, persilahkan melihat video berikut ini. Soalnya sama adik-adik, tulis dulu soalnya, nanti tinggal lihat videonya. Soal pertama, tuliskan perbuatan
perbuatan baik yang dilakukan Unsung. Nggak hanya satu loh ya, perbuatan baiknya. Yang kedua, perbuatan baik apa yang akan kita lakukan dari inspirasi video tersebut. Cukup jelas? Bagus. Silahkan menyimak, melihat video berikut ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Adik-adik, sudah selesai semua aktivitasnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan berdoa. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, setelah beraktivitas, kita berdoa. Kita akan berdoa seperti yang doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Nanti semua ikut ya, bersama-sama ya adik-adik. Oke, sekarang kita siapkan diri kita, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli dengan lagu Aku Percaya. Adik-adik silakan berdiri dulu. Ayo semua berdiri ya. Berdiri, nggak usah senggol-senggolan dengan kakaknya ya. Semua berdiri masing-masing. Oke, sudah rapi? Nah, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli dengan nyanyian Aku Percaya. Sikapnya adik-adik ya. Oke, mari kita mulai. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Adik-adik, tadi firman Tuhannya tentang hidup baru dalam Kristus. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup baru. Nah, karena itu adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku bersinar adik-adik. Tuhan Yesus ingin adik-adik bersinar di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Bersedia adik-adik? Bagus, puji Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita semua untuk kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Yesus menginginkan daku bersinar. Tetap berdiri dulu ya, jangan duduk dulu. Oke, mari Mbak Fani, Mbak Risma. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
adik-adik sekalian, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa aktivitasnya ya. Adik-adik yang masih di TK, di PAUD, naik kelas 1, silahkan nanti mewarnai. Adik-adik yang sudah di kelas kecil dan besar, jangan lupa menjawab pertanyaan di video. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.